Milan capai pra-kesepakatan dengan Hellas Verona soal transfer Lovato. AC Milan dikabarkan telah mencapai pra-kesepakatan dengan Hellas Verona terkait transfer pemain bertahan mereka yang tengah naik daun, Matteo Lovato. La Gazzetta dello Sport belakangan ini menyebutkan bahwa Lovato telah masuk dalam daftar pengamatan Rossoneri untuk bertekad merekrut bek tengah anyar pada jendela transfer Januari mendatang. Bukan hanya itu, surat kabar tersebut juga mengungkapkan akan adanya kontrak awal antara manajemen Milan dengan Hellas Verona untuk memfasilitasi peluang transfer tersebut. Menurut kabar terkini dari outlet Spanyol, Rossoneri telah mencapai pra-kesepakatan dengan Calabria untuk merampungkan transfer bek 20 tahun tersebut akhir musim ini. Il Diavolo sendiri berhasil mencapai tahap tersebut setelah mengalahkan persaingan dari dua rival terbesar mereka, Inter Milan dan Juventus. Dan meskipun belum ada besarannya mahar yang disebutkan, nominal sebesar 15 juta euro atau setara dengan 240 miliar, banyak beredar di media. Untuk sementara ini memang belum ada informasi lebih detail mengenai rumor tersebut. Namun tak lama lagi mungkin akan ada kabar yang mengikuti dari media Italia. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar spekulasi bahwa Paolo Maldini dan kawan-kawan secara khusus mengamati permainan Lovato saat Milan menjamu Hellas Verona. Pada Senin 9 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat yang berakhir imbang 2-2. Schalke pangkas harga Kabak. Kabak menggiurkan bagi Milan dan Liverpool. Schalke dikabarkan bakal bersedia menerima tebusan minim untuk bek tengah mereka Ozan Kabak yang menjadi suntikan menggiurkan bagi AC Milan dan Liverpool. Calcio Mercato belakangan ini menyebutkan Kabak merupakan salah satu pemain yang masih masuk daftar target Rossoneri. Dan mereka kemungkinan akan kembali mengejarnya ketika bursa transfer Januari mendatang, yang dibuka setelah gagal dalam upaya mereka pada musim panas lalu. Akan tetapi, The Reds juga tertarik meminang bintang muda Schalke tersebut. Direktur olahraga klub Bundesliga tersebut, Jochen Schneider, membenarkan bahwa bek 20 tahun itu merupakan target raksasa Serie A dalam sesi wawancara dengan WAS. Dan ia juga telah membuka peluang melepas sang pemain pada Mercato yang akan datang. Milan telah mengetuk pintu kami pada akhir bursa transfer dan penjualan pada saat itu di luar perkiraan kami, ujar Schneider. Saya hanya membaca yang tertulis pada hari tersebut. Kami masih dalam masa-masa ekonomi yang sulit. Musim ini kemungkinan dimainkan tanpa penonton hingga akhir. Jadi saya tidak bisa dan tidak akan menepis apapun. Kini Sportbill juga membenarkan bahwa pemain internasional Turki tersebut merupakan kandidat terpanas yang akan meninggalkan Schalke pada Januari mendatang, mengingat pihak klub tidak bisa mencegah penjualan bintang besar untuk menyusul krisis akibat virus corona. Outlet asal Jerman tersebut menambahkan meski tawaran Rossoneri sekitar 20 juta euro atau 320 miliar pada musim panas lalu ditolak, klub asal Gelsenkirchen tersebut paham bahwa tim lain kemungkinan besar juga tidak akan mampu membayar klausul pelepasan Kabak yang sebesar 45 juta euro atau 720 miliar. Hal tersebut berarti Schalke kemungkinan akan menerima proposal sekitar 20 juta euro pada jendela transfer musim dingin nanti, yang menjadi berita gembira bagi Milan dan Liverpool. Menanti AC Milan tanpa Romagnoli dalam 20 hari. Napoli dan Lille siap jadi mimpi buruk Rossoneri. AC Milan diprediksi tidak akan diperkuat oleh Alessio Romagnoli sang Il Capitano dalam 20 hari ke depan akibat cedera. Sesaat sebelum pertandingan menjamu Hellas Verona, diketahui Alessio Romagnoli mengalami cedera pada otot flexor pahanya. Tentu kondisi yang dialami sang pemain bertahan andalan itu menjadi pukulan telak bagi AC Milan, di mana sebelumnya Alessio Romagnoli telah absen cukup lama terhitung sejak musim lalu akibat cedera betis.
Belum lama membela Rossoneri setelah kembali pulih. Pemain yang berusia 25 tahun itu harus kembali menepi untuk waktu yang terbilang tidak singkat. Dilansir dari laman Sempre Milan, bek asal Italia itu akan absen selama 20 hari ke depan. Dalam kurun waktu tersebut setidaknya terdapat beberapa agenda yang tidak bisa diikuti oleh Alessio Romagnoli. Tepatnya sang bek tengah akan absen membela timnas Italia di pertandingan internasional maupun 2 laga AC Milan. Bagi AC Milan diprediksi besar mereka tidak akan diperkuat oleh Romagnoli kala bersua dengan Napoli dan Lille. Dalam lanjutan Serie A Giornata ke-8, Rossoneri akan melakoni laga tandang ke kota Naples. Laga yang akan tersaji di Sao Paulo Stadium itu terhampar Grande Partita Napoli vs AC Milan pada Senin 23 November 2020. Di atas kertas, dua tim memiliki kan sama besarnya untuk meraih kemenangan. Napoli di bawah asuhan Gennaro Gattuso bukanlah tim yang lemah. Mereka bahkan kini menduduki posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan mengemas 14 poin. Selain itu dilihat dari kualitas pemain, Il Partenope memiliki deretan amunisi kelas wahid. Sebut saja lini serang mereka yang mengandalkan Matteo Politano, Lorenzo Insigne, Irving Lozano, hingga Dries Mertens. Selain itu kecepatan pemain Napoli diprediksi akan menambah sulit untuk AC Milan meraih kemenangan. Mengingat Rossoneri saat ini juga tengah limbung. Jeda 4 hari AC Milan akan bertolak ke Prancis guna menghadapi Lille. Melawan klub Liga 1 itu bukanlah perkara yang gampang. Terbukti pada match ketiga Liga Eropa, AC Milan dibikin malu oleh Lille dengan 3 gol tanpa balas di San Siro. Tanpa kehadiran Romagnoli diprediksi lini pertahanan AC Milan jadi bulan-bulanan penyerang Napoli dan Lille. Gazidi susun formula potong gaji pemain Milan akibat virus corona. Ivan Gazidi dikabarkan bakal segera menyusun formula tawaran untuk memotong gaji para pemain AC Milan akibat dampak pandemi virus corona yang berkepanjangan. Menurut kabar dari La Repubblica, Milan berniat meminta tim untuk berkorban menyusul hilangnya sebagian sumber pendapatan dan berencana memotong gaji mereka hingga mencapai 20%. Surat kabar tersebut menambahkan adalah Gazidis yang akan menyusun formula permohonan kepada para penggawa Rossoneri yang nantinya bakal memutuskan apakah akan menerima proposal tersebut atau tidak. Il Diavolo sendiri saat ini berhasil tampil cukup baik di tengah pertandingan yang harus digelar tanpa penonton akibat pandemi virus corona. Mereka baru mencatat 1 kekalahan di semua kompetisi pada musim ini dan saat ini bertengger di puncak klasemen sementara Serie A. Harapannya Milan dapat melanjutkan performa positif mereka pada musim ini dan mengakhiri segala mimpi buruk selama beberapa musim terakhir, serta pandemi bisa segera berakhir dan fans bisa kembali ke stadion untuk menyaksikan tim kesayangan mereka beraksi.